Halo, kembali lagi para pejuang PTN. Nah, gimana nih hasil proses ujian SNBT kemarin yang telah teman-teman selesaikan? Pasti saat ini teman-teman emang merasa berpikir bahwa ujian SNBT yang kemarin itu banyak soal-soal tes yang ada di luar nalar sekali dengan tingkat kesulitannya yang tidak bisa kita tebak. Nah, dimana memang SNBT yang kemarin itu udah kita selesaikan dan kita harus serahkan semuanya kepada prosesnya. Maka dari itu, sekarang ini mungkin adalah masa-masa yang membuat kita merasa deg-degan atau overthinking dengan menunggu nanti apa hasil akhirnya atau hasil pengumuman SNBT kita, lolos atau sebaliknya. Tapi kita jangan langsung putus asa. Kita harus tetap semangat. Memang menunggu hasil itu memang bikin kita sedikit tidak tenang ya. Tapi pertanyaan dari aku nih, apakah kamu mau cuma hanya rebahan saja nih sambil menunggu hasil pengumumannya? Ya, atau kamu bahkan mau mengambil langkah lebih cerdas lagi untuk membuat masa depanmu terwujudkan. Nah, maka dari itu, buat kamu yang merasa ujian SNBT kemarin itu masih kurang maksimal, atau kamu cuman hanya pingin backup plan yang lebih matang lagi, maka dari itu, jalur mandiri adalah sebuah kesempatan yang bagus nih teman-teman. Kesempatan yang dimana enggak boleh kamu sia-siain. Makanya di video kali ini aku bakal membahas lengkap kampus-kampus mana aja yang akan membuka jalur mandiri tahun 2025. Dimana seperti kampus mana aja yang udah buka pendaftaran jalur mandiri dan jadwalnya kapan, dan pastinya tentu aja tips-tips gitu supaya kamu bisa makin lebih siap tempur lagi untuk mengikuti ujian mandiri. Nah, langsung saja yang pertama yaitu info jadwal PTN favorit 2025. Yang pertama yaitu ada UI, di mana UI ini telah membuka jalur SIMAK UI yang dibuka untuk pendaftarannya sendiri yaitu pada tanggal 3 sampai tanggal 23 Juni 2025 ya teman-teman. Nah, untuk pelaksanaan ujiannya sendiri yaitu pada tanggal 28 hingga tanggal 29 Juni 2025. Untuk hasil pengumumannya maksimal paling lambat yaitu pada tanggal 11 Juli 2025. Nah, untuk yang kedua yaitu ada Universitas Gadjah Mada atau biasa disebut UGM. UGM ini membuka jalur CBT dan juga UTUL UGM, di mana untuk pendaftarannya sendiri yaitu dibuka pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 10 Juni 2025. Ya, yaitu untuk ujiannya sendiri dilaksanakan pada tanggal 1 hingga tanggal 7 Juli 2025. Untuk ujian Jakarta, daerah Jakarta ini yang mengambil ujian di Jakarta ya tanggal 5 sampai tanggal 10 Juli 2025. Untuk pengumumannya sendiri teman-teman yaitu akan diumumkan pada tanggal 19 Juli 2025. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada Institut Teknologi 10 November atau biasa disebut ITS, di mana ITS ini membuka jalur SMIT ITS. Pendaftarannya yang akan dibuka pada tanggal 15 Mei nanti sampai tanggal 4 Juni 2025. Untuk tes online-nya yaitu pada tanggal 14 hingga tanggal 15 Juni 2025. Nah, untuk pengumumannya yaitu tanggal 19 Juni 2025. Nah, kita lanjutkan ke Universitas Airlangga nih teman-teman, atau biasa disebut UNAIR. UNAIR ini membuka jalur mandiri yang dibuka pendaftarannya pada tanggal 13 Mei sampai tanggal 4 Juni 2025. Untuk tes CBT-nya yaitu tanggal 10 hingga tanggal 11 Juni 2025. Nah, untuk hasil pengumumannya sendiri teman-teman paling lambat diumumkan pada tanggal 14 Juni 2025. Nah, ini yang terakhir ada Universitas Diponegoro atau biasa disebut Undip, di mana Undip ini memang
terkemuka di Jawa Tengah, di mana Undip ini membuka jalur mandiri atau UM Undip dengan pendaftaran online dan juga pembayarannya dimulai tanggal 9 April hingga 12 Juni 2025. Untuk ujian online-nya sendiri yaitu dimulai tanggal 16 hingga tanggal 26 Juni 2025. Nah, untuk pengumumannya sendiri yaitu tanggal 8 Juli 2025 ya, guys. Teman-teman, pengumuman paling lambat diumumkan pada tanggal 8 Juli 2025 dengan biaya kurang lebih Rp350.000 untuk materi ujian yaitu TPS atau dan literasi dan juga esai. Nah, setelah kita mendengarkan jadwal-jadwal dari SNBT untuk jadwalnya ini, teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri lagi dengan apa yang telah aku sampaikan barusan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tips-tips persiapan jalur mandiri 2025. Nah, di sini aku akan membahas nih tips-tips persiapan teman-teman agar bisa lebih matang lagi dan siap untuk berjuang pada jalur mandiri. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pastikan jangan menunda persiapan. Karena apa? Mulai belajar dari sekarang. Jangan tunggu hasil SNBT keluar. Karena saran dari aku, lebih cepat maka akan lebih siap. Yang kedua yaitu pahami skema tiap PTN. Di sini ada beberapa universitas yang membuka jalur mandiri dengan menggunakan nilai UTBK. Bahkan ada juga yang full menggunakan seleksi berbasis tulis. Bahkan ada juga yang ditambah dengan esai seperti beberapa kampus lainnya. Beda kampus pasti beda juga strategi. Nah, latihan soal sesuai dengan format. Ini tips yang ketiga yaitu latihan soal sesuai dengan format. Contohnya di Undip, kamu wajib bisa mengerjakan soal TPS dan esai. Fokus belajar yang relevan. Maka yang keempat yaitu jangan dianggap remeh jalur mandiri. Karena apa? Persaingannya setiap tahun pasti bertambah. Pesaingnya tetap tinggi. Bahkan ada yang bilang jalur mandiri ini justru lebih susah. Tapi dengan persiapan yang telah tadi dipersiapkan, semoga kalian bisa menyelesaikan semua ujian mandiri dengan tetap enjoy. Nah, yang kelima yaitu siapkan dokumen dan juga biaya dari sekarang. Karena apa? Jangan mendadak. Pastikan kamu sudah siapkan ijazah, foto, dan juga dana pendaftaran. Karena pada jalur mandiri ini baik para pengaju KIPK juga akan dikenakan biaya pendaftaran. Nah, untuk besaran biaya pendaftaran sendiri itu tergantung pada setiap universitas itu masing-masing. Nah, untuk yang keenam yaitu ikuti tryout. Biar kamu terbiasa dengan suasana ujian, coba deh ikuti tryout dari beberapa platform terpercaya. Karena sekarang ini banyak sekali beberapa platform yang mau membuka untuk beberapa latihan soal-soal agar bisa mempersiapkan ujian, baik ujian SNBT maupun ujian mandiri nantinya. Ya, yang ketujuh itu tanya ke alumni kamu. Jangan malu tanya ke kakak tingkat atau teman yang sudah lolos pada jalur mandiri tahun lalu. Karena apa? Kalau kamu malu bertanya, maka kamu akan susah untuk menggapai apa yang kamu impikan. Nah, yang terakhir yaitu mental berjuang. Meski kamu gagal pada SNBT atau masih kurang yakin pada hasil SNBT yang kemarin, bukan berarti kamu gagal untuk segala-galanya. Jalur mandiri ini bisa menjadi jalan rezekimu untuk menggapai apa yang kamu inginkan. Jadi jangan tunggu hasil SNBT sambil bengong saja, sambil overthinking saja. Gunakan waktumu untuk mempersiapkan kemungkinan terbaik lainnya. Remember, bukan siapa yang paling pintar yang akan lolos, tapi siapa yang paling siap maka dia yang akan mendapatkannya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat terus para pejuang PTN 2025.